Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Angga Buana TV Sukarasa ya. Dan kebetulan di video kali ini kita akan menayangkan podcast tentang ketahanan pangan. Dan kebetulan di video kali ini telah hadir Bapak Kepala Desa Sukarasa, Bapak Toto Sugiarto, juga Bapak Direktur BUMDes yaitu Bapak Asep Saripudin, dan juga Bapak Sekretaris BUMDes, juga Bapak Bendahara BUMDes dan pengawas BUMDes, dan juga telah hadir kepala stafnya, kepala staf administrasi dan juga kepala staf IT. Dan dalam hal ini yang akan memimpin podcast yaitu Bapak Kepala Staf IT BUMDes Desa Sukarasa, yaitu BUMDes Makmur Sejahtera. Oke sahabat semua, saksikan videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semuanya. Selamat menyaksikan videonya, selamat menyaksikan tayangan. Halo semua, mari kita mulai podcast kali ini bersama para jajaran dari BUMDes Sukarasa yang bergerak di agrofarm. Langsung ke pengertian atau arti dari agrofarm itu apa sih? Bisa dijelaskan sama Asep. Baik, agrofarm Sukarasa ini yaitu unit usaha dari BUMDes Makmur Sejahtera yang bergerak di bidang pertanian, dan diharapkan kedepannya bisa dapat kita integrasikan ke wisata, dan mudah-mudahan kedepannya Desa Sukarasa ini menjadi desa tematik atau desa wisata yang menjadikan edukasi di bidang pertanian maupun bidang pertanian yang dikelola langsung oleh BUMDes maupun bidang pertanian yang dikelola oleh masyarakat Desa Sukarasa itu sendiri. Jadi di Sukarasa itu akan ada agrofarm di bidang pertanian berarti ya usahanya. Terus jenis usaha yang dijalankan dalam agrofarm ini apa jenis usahanya? Jenis usaha yang dijalankan dalam agrofarm ini itu budidaya melon. Budidaya melon berarti ya. Melon. Dan untuk alhamdulillah untuk sekarang masih tahap pembangunan untuk tempatnya, yaitu tempatnya di Pasir Panganginan. Mudah-mudahan untuk 1 bulan ke depan bisa mulai penyamaian, dan 2 bulan kemudian bisa hasil panen. Untuk berarti kan kalau udah ada rencana, udah ada pembangunan, harus ada pengelola nih. Oke. Untuk ya, pengelolanya berarti siapa yang akan bertanggung jawab atau yang mengurus budidaya melon di Sukarasa ini? Untuk pengelola kebetulan Pak Kades, perwakilan dari pemerintah desa itu mengasih mandat ke kami yang selaku pengelola, yaitu BUMDes Makmur Sejahtera. Dari pengelola itu kami membentuk 3 tim. Saya selaku direktur, ada sekretaris, ada bendahara, dan di situ ada staf administrasi. Di situ juga ada staf produksi. Itu staf produksi untuk pengolahan budidayanya, dari penyemaian, dari pengurusan gitu kan sampai panen. Di situ ada tim IT, IT plus tim marketing. Dokumentasi untuk pemasaran. Jadi untuk lanjut berarti ya. Lanjut untuk ke teknik budidayanya yang digunakan di tanaman melon itu apa aja sih? Terus apa yang kan kalau melon bisa lewat organik, bisa hidroponik, bisa aquaponik juga ya. Yang digunakan untuk budidaya melon di Sukarasa apa? Untuk teknik budidaya melon, kebutuhan untuk agrofarm Sukarasa ya, kami menggunakan itu teknik organik. Apa alasannya? Alasannya itu organik itu ramah lingkungan. Hasilnya lebih bagus, terus tekstur tanah bagus gitu. Jadi nanti Sukarasa akan punya produk yang namanya melon organik Sukarasa berarti ya? Oke, betul itu. Jadi untuk penanggulangan kedepannya nih, kalau ada hama kayak gitu udah disiapin nggak? Untuk penanggulangan hama nih, takutnya kan apa aja sih yang bisa terjadi di tanaman melon?
Kalau nggak ditanggulangi kan bisa jadi mati, bisa jadi gimana. Terus penanggulangan dari Bunda sendiri gimana tuh? Untuk Penanggulangan jadi penanggulangannya salah satunya itu kan kita bikin greenhouse itu. oh greenhouse. Jadi itu bentuk dari Salah satu. meminimalisir hama yang ada ya. Itu salah satunya itu kan. Biar hama nggak masuk, terus biar hasilnya produknya bagus. Jadi di Sukarasa budidaya melon sudah menggunakan teknologi greenhouse. Oke, Ya, jadi kita membentuk nih pertanian di Indonesia khususnya di Sukarasa sudah mulai modern. Oke. Tidak kolot lagi kayak dulu. Kalau dulu ada yang namanya kalubung kayak. Sekarang mah ada budaya pertanian tapi keren. Ya. Bisa menggait masyarakat dan pemuda untuk melakukan pertanian. Gak gengsi lagi untuk jadi petani. Justru itu tujuan kami ya. Tujuan kami kenapa greenhouse, kita ngambil greenhouse itu ya. Pertama, kalau anak-anak muda sekarang kan nih gengsi. Ada gengsi. Gitu ya. Sanggup aing mah kalubung kan bahasa itu kan gitu kan. Iya. Setidaknya kalau misalkan kita ada greenhouse yang modern itu pertanian yang modern, ada sisi tertariknya, pengennya ke pertanian itu kan subjek awal kami ke situ. Yang kedua kan kenapa kami pilih di tempatnya di Pasir Angin itu karena ada view-nya di situ kan Bagus. agak lumayan bagus ya. Di situ bisa nanti kalau misalkan udah panen kita petik sendiri, bisa kita sediakan di situ blender atau apa biar bisa jus langsung bisa langsung minum sambil lihat sunset. Jadi untuk para pembeli nanti kalau udah panen, udah kelihatan nih melon organik Sukarasa kayak gimana, kalian bisa langsung datang, petik langsung, makan langsung di sana, Beli satu gratis satu. beli satu gratis satu di sana nanti sambil sambil menikmati pemandangan yang ada di alam Sukarasa. Pemandangannya bagus. Nanti di konten kedua kita langsung aja terjun ke sana, kita cek kebun melonnya kayak gimana, pemandangannya kayak gimana, biar nanti para penonton yang ada di rumah bisa datang langsung mencicipi melon kita. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya langsung aja kepada kepala desa ya. Ini konten paling sensitif ini, soalnya tentang pendanaan. Bahaya supaya ya. Pertanyaan pertama untuk Bapak Kepala Desa, dari manakah sumber modal untuk membangun agrofarm ini? Alhamdulillah, terima kasih. Untuk permodalan agrofarm Desa Sukarasa di bidang ketahanan pangan, kebetulan ini merupakan suatu program pemerintah yang harus dilaksanakan oleh desa. Dan ini kebetulan dibiayai dari dana desa dari anggaran minimal 20%. Kebetulan Desa Sukarasa mengambil sekitar 20%. Di kisaran 178 juta sekian. Alhamdulillah sampai hari ini kita mengadakan podcast ini sudah hampir 60% ke 100% untuk di bidang fisik. Dan kedepannya ini juga sambil menunggu pencairan tahap kedua untuk meneruskan pembangunan fisik dan pembibitan gitu, sambil menunggu pencairan di tahap kedua. Kan itu kan kalau untuk pendanaan berarti untuk sekarang Mas dari anggaran desa ya, betul. Kedepannya ada gak contohnya itu kerjasama dengan perusahaan lain, terus menggait investor swasta kayak gitu, ada gak kesempatan kayak gitu? Ya kalau rencana ada, kebetulan sekarang mah ini masih fokus di instruksi dari kementerian bahwa ketahanan pangan ini harus dilaksanakan dari dana desa. Kedepannya seandainya sudah berjalan, saya sudah sempat ngobrol ke pihak invest. Alhamdulillah ada yang respon bahwa seandainya sudah berjalan, insya Allah ada yang mau menginvestkan ke agrofarm di Desa Sukarasa. Nah, untuk kan ini menggunakan anggaran desa ya, jadi harus ada manfaat untuk masyarakatnya.
Oke, betul. Untuk manfaat agrofarm ini bagi masyarakat sekitar itu apa kira-kira? Manfaatnya saya sudah bicarakan ini untuk pemanfaatan agrofarm di Desa Sukarasa, bahwa ada sedikitnya masyarakat Desa Sukarasa yang diberdayakan untuk mengelola agrofarm dalam membudidayakan melon. Kedepannya masyarakat Desa Sukarasa bisa mencontoh dan mengikuti cara menanam melon agar ini menjadi istilahnya produk yang di Sukarasa lah. Kayak seperti ada yang kopi itu udah masyarakat, kebetulan melon ini baru di tahun sekarang. Insya Allah kalau memang agrofarm ini berjalan dan mudah-mudahan berjalan, saya 100% mendukung program pemerintahan ini dalam ketahanan pangan dan mengambil budidaya melon dengan brainwash-nya. Dan yang diharapkan untuk manfaat masyarakat Desa Sukarasa bisa mencontoh dan nantinya bisa mengikuti untuk istilah nama mempertahankan ketahanan pangan yang ada di Desa Sukarasa gitu. Karena sebelumnya di Sukarasa itu masih belum ada lah ya yang menanam melon. Jadi kita sebagai pihak BUMDes memperkenalkan ada nih cara menanam melon agar lebih lanjutnya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Sukarasa atau masyarakat sekitar. Jadi mungkin sekian ya dari penjelasan Bapak Kepala Desa. Manfaatnya bagi masyarakat jadi udah jelas, ada ekonomi. Insya Allah kita harapkan dengan adanya agrofarm Sukarasa memicu atau menjadi inspirasi petani-petani lokal yang ada di Sukarasa bisa membuka mata bahwa ada nih yang namanya sistem greenhouse. Untuk lebih lanjutnya mungkin kita bisa kembangin lagi nih, bukan hanya melon, berarti ada buah-buahan lain Seperti buah naga ya. buah naga bisa. Jadi kedepannya mungkin kita akan menjadi desa buah, atau kita bisa kembangin lagi menjadi desa wisata. Terus pertanyaan untuk Dewan Pengawas, untuk Ketua BPD kita. Untuk kedepannya di Sukarasa ini apakah ada, kan sekarang udah ada nih agrofarm Sukarasa dinaungi oleh BUMDes, kan itu bentuk usaha dari BUMDes nih. Apakah kedepannya BUMDes ini akan mengadakan agrowisata? Jadi setelah ada agrofarm, ada produk nih, kita sambungin nih ke agrowisata untuk menggait pengunjung datang ke sini terus memakan melon di sini. Terima kasih. Sukarasa mempunyai BUMDes yang bergerak di bidang agrowisata. Kemungkinan ke depan berharap bisa berkembang dan menjadi tempat edukasi wisata juga. Jadi selain ada agrofarm atau produk buah, kita juga ada agrowisatanya. Jadi para pengunjung bisa berwisata di sini, bisa makan di sini, jadi paket lengkap di sini. Terus faktor keberhasilannya nih dibanding agrofarm lain di Sukarasa itu apa? Karena di Sukarasa merupakan awal mula penanaman dan itu merupakan awal dari perencanaan program pemerintah. Iya. Hanya bisa baru dilaksanakan tahun ini. Terus ditambah lagi mungkin untuk keberhasilannya ditambah ke sambungin lagi ke agrowisata ya. Jadi kita kembangin dulu nih satu-satu agrofarm di bidang melon, kita kembangin ke agrowisata supaya nantinya bisa menjadi keunggulan Desa Sukarasa, punya wisata dan punya produk. Ya, jadi strategi untuk kedepannya mungkin itu ya, kita maksimalkan penanaman melon, terus kita sebarluaskan ke orang-orang Sukarasa, kita ajarkan ada namanya greenhouse, terus mungkin nanti ada penanaman lain. Contohnya seperti tadi ada hidroponik, ada aquaponik. Jadi nanti di Sukarasa ketahanan pangannya bisa mandiri. Mungkin cukup sekian. Tambahan? Ada tambahan barangkali dari Mungkin menambahkan sedikit yang diharapkan untuk agrofarm ini, saya berharap dikarenakan ini merupakan suatu program dari pemerintah, maka saya berharap kedepannya seandainya sudah berjalan, dan ini harapan kita untuk berjalan sukses, berjalan lancar,
kedepannya bahwa Agropam ini yang mengelola Agropam ini kebetulan BUMDes, saya berharap bahwa nanti seandainya ada keberuntungan, ada penghasilan, kemungkinan harus ada penghasilan, saya mohon bagi masyarakat Desa Sukarasa seperti jompo atau fakir miskin itu dikasihlah, dikasih. Mungkin itu merupakan masukan dari saya, dikarenakan ini merupakan suatu program yang sangat baik untuk istilahnya keberlanjutan dan untuk meningkatkan taraf hidup warga Desa Sukarasa. Mungkin itu, terima kasih. Jadi udah manfaatnya udah jelas ya. Agrofarm mempunyai manfaat untuk masyarakat Sukarasa. Lagi tambahan dari yang mungkin Bapak Direktur. Tambahan yang tadi yang ke wisata ya. Iya. Untuk kedepannya kami BUMDes Iya. banyak program kerja sih di situ ya. Iya. Di situ kami akan menjadikan itu tuh Pasir Angin itu menjadi desa wisata. Di desa wisata di situ teknik kami kedepannya itu akan menggait jelas investor pihak ketiga. Cuman untuk tahap awal itu pendanaannya jelas dari dana desa. Dana desa, makanya untuk program kerja kedepannya ini program kerja jangka panjang. Iya. Ini keberhasilan ini mungkin bisa dirasakan bukan buat kami sendiri, bisa jadi anak cucu nanti. Oh iya. Ya, di situ kenapa kami ambil wisata, karena view di Pasir Angin lumayan bagus ya. Di situ bisa kita bikin gazebo di situ, gazebo kecil di situ kan bisa kita masukin di situ tempat gedung pertemuan bisa di situ, bisa ada camp juga bisa di situ. Itu jangka panjang kami, mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Untuk keberhasilan kedepannya, benar tadi kata Pak Bu, keberhasilan atau ada hasil dari melon ini, insya Allah ada ART BUMDes sudah jelas, itu sosialnya berapa, buat ini berapa, insya Allah Pak. Siap. Itu udah tekad kami, udah niat kami, makanya ada ART yang kami pegang, insya Allah amanah. Siap. Terus mungkin Mudah-mudahan diharapkan ke depannya para pemuda-pemuda yang ada di Sukarasa, bahkan pemudi-pemudinya nggak usah lagi merantau ke kota. Karena di zaman sekarang pekerjaan udah susah. Nyari kerja di PT, nyari kerja di mana udah susah banget. Diharapkan nanti para pemuda-pemudi yang ada di Sukarasa, kita gaet nih. Ada nih perusahaan besar di Sukarasa yang dimulai dari Agrofarm, dari melon. Nanti ke depannya akan ada bidang-bidang usaha lain yang dapat mempekerjakan masyarakat lokal yang ada di Sukarasa. Itu mungkin ke depannya. Terus yang terakhir, tadi Asep sudah menyinggung katanya di Pasir Panganginan tempatnya bagus, indah. Untuk konten kedua, kita akan pergi ke sana bareng mereka lagi. Kita bikin konten di sana, kita lihat apakah benar indah, apakah cuma hoak belaka. Nantikan konten kedua. tambahan lagi. Oh, tambahan lagi dari Asep. Intinya gini, kami untuk masyarakat Desa Sukarasa umumnya, kami mohon doa dan dukungannya, semoga proyek ini berjalan dengan lancar, ada manfaatnya buat masyarakat Desa Sukarasa. Amin. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke sahabat semua, itulah tadi kita telah menayangkan podcast tentang ketahanan pangan BUMDes Makmur Sejahtera Desa Sukarasa. Semoga bermanfaat videonya dan mudah-mudahan penonton semua senang dengan video yang kami tayangkan saat ini. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.